Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, yang cerah ini, kita akan belajar kembali tentang menggambar teknik atau gambar teknik dengan judul mengenal dan menentukan koordinat geografis. Jadi setelah kita belajar pada materi-materi sebelumnya tentang pengenalan dan pengertian dari peta dan topografi, saat ini kita belajar tentang sistem geografi dan bagaimana kita menentukan koordinat geografis di dalam peta. Silakan disimak teman-teman, boleh dicatat. Jadi untuk pengertian tersendiri dari garis bujur itu sendiri merupakan menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat bumi dari sebuah garis utara hingga selatan yang disebut meridian utama. Dan pengertian dari garis lintang adalah sebuah garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Jadi teman-teman mengenal dalam globe ataupun peta yang merupakan kotak-kotak ataupun garis, itu disebut garis bujur ataupun garis lintang yang mengarah atau yang membentuk garis antara utara hingga ke selatan, itu disebut dengan garis bujur. Dan yang menggambarkan garis-garis antara barat hingga timur itu disebut garis lintang. Ataupun pengertian dari garis bujur atau disebut dengan meridian utama. Dan disebut garis lintang bisa dikatakan sebagai garis khatulistiwa. Dan pengertian selanjutnya adalah sistem koordinat, merupakan penunjukan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi, dalam pertemuan antara garis bujur dan lintang itu disebut dengan koordinat, sistem koordinat. Jadi, pertemuan antara garis bujur dan lintang ini yang membentuk kotak ataupun titik itu disebut koordinat. Selanjutnya, nah, di dalam penyebutan angka di dalam sebuah peta itu ada ketentuannya atau ada sistemnya. Bagaimana kita menyebutnya di dalam DMS atau degree, minute dan second, atau derajat, menit, dan detik. Contohnya, kita lihat di sini ada angka 9 derajat 50 detik dan 50 menit dan 34 detik. Nah, silakan teman-teman dilihat. Contohnya di dalam globe ini merupakan pertemuan antara garis bujur dan lintang yang membentuk koordinat. Nah, di dalam koordinat ini, di dalam peta ini, itu ada degree, minute, second-nya, atau ada derajat, menit, dan detiknya. Nah, ini disebut garis bujur. Jadi yang melingkar lurus mengelilingi bumi, ini disebut garis bujur, atau disebut dengan longitude. Dan garis yang melintang antara barat ke timur yang bertemu dengan garis bujur itu disebut latitude ataupun ekuator. Selanjutnya, nah, di dalam penentuan bagaimana kita bisa menyebut kita berada di lintang utara ataupun lintang selatan, kita melihat dari posisi negara Indonesia sendiri itu ada di mana. Nah, jadi geografi dalam penentuan antara garis bujur dan lintang itu terbagi-bagi atas kondisi wilayahnya. Kalau misalkan kita lihat di negara Amerika, dia berada di antara garis bujur barat dan lintang utara. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu berada di bujur timur karena dia dibatasi oleh bujur barat dan bujur timur. Nah, ini kita berada di bujur timur. Nah, untuk penentuannya, untuk lintang utara atau lintang selatan,
itu bisa bagaimana kita berada di daerah mana. Kalau kita berada di daerah Jawa, kita masuk ke dalam lintang selatan. Karena kita dibatasi oleh garis lintang ataupun garis khatulistiwa yang berada di bawahnya garis khatulistiwa. Beda ceritanya dengan daerah Kalimantan, contohnya, yang berada di atas atau berada di utara. Mereka bisa dikatakan masuk ke dalam wilayah lintang utara bujur timur. Jadi bujur timur itu sudah tetap karena kita berada di antara bujur timur, perbatasan di bujur timur, dan lintang, dan kita beradanya di daerah lintangnya itu berada di lintang selatan untuk khususnya daerah Jawa dan sekitarnya. Ini berbeda dengan daerah Kalimantan dan sekitarnya. Nah, jadi penentuan bagaimana kita menentukan kita berada di daerah mana, kita bisa ketahui dari perbatasan antara bujur timur, bujur barat, ataupun lintang utara, lintang selatan. Nah, setelah itu kita mengetahui kita di daerah mana. Nah, selanjutnya ketentuan yang selanjutnya, ketika kita melihat peta, itu ada angka-angka di sini. Ini contohnya adalah 108 derajat 37 menit 00 detik. Nah, kita kembali ke materi yang tadi. Jadi ketentuan di dalam peta itu ada di dalam sistem geografi, itu DMS, degree, minute, second, derajat, menit, dan detik. Nah, untuk skala 1:25.000, satu karvak ataupun satu kotak, jadi pertemuan antara bujur barat, bujur dan lintang yang membentuk kotak-kotak seperti ini, itu disebut dengan karvak menurut Bakosur Tanam atau Badan Pemetaan. Nah, satu karvak ini itu mempunyai nilai. Nilainya adalah 30 detik. Jadi contohnya, misalkan di sini nilai DMS-nya adalah 107 derajat 37 menit 00 detik. Nah, setelah selanjutnya, kotak selanjutnya, satu karvak selanjutnya itu ditambah 30 detik. Itu untuk skala 1:25.000. Dan 1 derajat, ini ketentuan juga, itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama saja dengan 60 detik. Nah, dalam ketentuan juga bahwa di dalam satu karvak ini, itu ketika teman-teman mengukur dengan penggaris, itu panjangnya 3,7 cm. Jadi 30 menit, 30 menit, maaf 30 detik, itu jarak per karvaknya, dan ukuran panjangnya itu sama dengan 3,7 cm. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ini merupakan karvak, panjangnya adalah 37 cm, lalu garis yang melintang, garis yang berdiri tegak itu adalah bujur, dan garis yang melintang itu adalah garis lintang, maka kita akan bisa mengetahui posisi kita berada di mana di dalam lapangan atau di dalam bentuk nyata atau di dalam peta. Ini contoh merupakan peta lintasan ya, yang kita buat di peta topografi. Nah, selanjutnya, di dalam jarak antara 30 detik ini, itu ketika dibagi 3,7 cm dibagi 30 detik sama dengan 0,12 cm. Jadi 1 detiknya sama dengan 0,12 cm.
Nah, mengapa kita harus mengetahui 1 detiknya sama dengan 0,12 cm? Nanti kita akan dapat menentukan bagaimana koordinat lokasi yang kita dapat dari nilai-nilai dalam GPS. Jadi kita dapat mengetahui nilai kita atau kita berada di mana, itu salah satu medianya adalah GPS. Nah, setelah kita tahu kita berada di mana, lalu menunjukkan nilai, nah kita akan dapat memplotting lokasi atau kita bisa mengetahui kita berada di daerah mana. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya. Ini setelah saya zoom, saya potong ya daerah sini agar mempermudah dan dapat dilihat secara dekat. Nah, contoh soalnya 108 derajat. Ini saya lupa kasih simbolnya ya. Ini derajat 30 menit dan 00 detik. Ingat, DMS derajat, menit, detik. Simbolnya menit itu punya petik 1 dan 0 detik itu punya petiknya 2. Itu bujur timur. Dan ini contoh soalnya. Dan untuk nilai lintang selatannya 7 derajat 1 menit 00 detik. Nah, kita cari tahu. Ini nilainya kita misalkan dapatnya dari GPS misalkan. Nah, kita sekarang saatnya mengupload ya, atau kita menentukan kita berada di daerah mana. 108 derajat 30 menit 00 detik. Kita cari di sini. 38 derajat 00 detik. Nah, di sini ya. Ini untuk bujurnya. Kalau misalkan teman-teman mau garis untuk memastikan, boleh agar lebih jelas ya. Kira-kira di sekitar sinilah. Lalu untuk lintangnya kita dapat nilai 7 derajat 1 menit 00 detik. Kita cari. Berarti di sini ya. Nah, setelah kita plotting, setelah kita garis agar bisa lebih jelas, nah kita ketemu. Sebenarnya garis ini garis khayal aja. Yang kita kasih keterangan di sini cuma titik saja, simbol. Nah, ini dari sini kita dapat ketemu, misalkan kasih keterangan, kita kasih simbol 1 misalkan untuk memberikan simbol keterangan. Nah, selanjutnya soalnya 108 derajat 30 menit 15 detik. Kita cari bujur timur ya, ingat bujur yang menunjukkan garis 15 detik. 108 derajat 38 menit berarti sekitar sini 15 detik. Kalau misalkan tidak ke sini tambah 30 bisa jadi 39, berarti bukan. Berarti sekitar ya sini. Ini kan 38 0 detik. Berarti sekitar sini ya. Daerah sini. 15 detik. Nah, kalau misalkan dari sini ke sini 30 detik, berarti 15 berarti setengahnya. Ya, enak aja untuk di tengah-tengah ya. Nah, ini untuk bujur timur soal yang kedua. Nah, untuk lintangnya nilainya 7 derajat 1 menit 45 detik. Nah, ini juga enak. Ini 15 ya. Kan dari sini keterangannya 30. Nah, di sini 7 derajat 1 menit 00, 7 derajat benar, 1 menit benar, 00 beda ya, kurang. Nah, kita yang dicari 45 menit.
30 benar, 7 derajatnya benar, 1 menitnya benar, 30 menitnya kurang 15. Berarti ditambahin 15, 45 ya. Nah, di sini kita tarik garis hayalnya. Nah, setelah itu kita tarik, kita dapatkan titik kedua daerah sini. Ini contoh aja ya, saya coret-coret. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, 108 derajat 39 menit 10 detik. 108 derajat 39 menit. Ini benar ya, dari sini 10 detik. Berarti sekitar daerah sini. Nah, bagaimana kita menentukan yang yang benar dalam ukuran sentimeter? Kita lihat sebelumnya ya. Nah, ini. Jadi 37 cm itu kan jarak antara sini ke sini. Nah, bagaimana untuk menentukan secara spesifik untuk 10 detik? Nanti dikali saja. Nah, ini kan setelah kita ketahui ya bahwa per detiknya adalah 0,12. Nah, untuk menentukan, dan sekarang pertanyaannya bagaimana kalau 10 detik? Berapa sentimeternya? Nah, ini kan sama 10. Berarti dikali 0,12 kali 10. 0,12 cm kali 10. Berapa? Kita kali 0, 0, 0. Kita kali 1, 1, 0. Tambahkan ya. 0, 0 tambah 2, 2, 1, 0. Ketika teman-teman belajar tentang desimal, 0, koma dimasukkan karena tadi tidak masuk dalam perhitungan. Masukkan koma setelah koma masukkan. Nah, setelah koma kan ada 2 angka dimasukkan. Nah, di dalam desimal juga, di dalam koma juga 0 itu tidak disebutkan. Jadi 1,2 cm. 10 detik sama dengan 1,2 cm. Nah, jadi kita udah dapat ya 108,39 menit 10 detik. Untuk lebih jelasnya kita ukur sama penggaris ketika teman-teman print peta lebih enak ya. Misalkan dari sini ya, ini panjangnya sekitar 1,2 cm, itu sekitar segini untuk bujurnya. Untuk lintangnya 7 derajat 2 menit 30 detik. Nah, ini enak, kalau pas titik enak. Nah, kita garis set sekitar segini. Kita dapat di perhitungan ketiga. Nah, seperti ini. Untuk lintangnya kita dapatkan, ini kan karena 30 enak, karena udah ada garisnya ya. Kalau misalkan 45 ya sama, 45 berarti kan kurang 15. Nah, dikalikan, caranya seperti ini. 0,12 ini merupakan 1 detiknya,
dikalikan 15. Nanti hasilnya, panjangnya, kita dapat menentukan di daerah mana. Seperti itu. Jadi dalam sistem geografi ini penentuan daerah atau koordinat kita berada di daerah mana sangat penting ya, apalagi di daerah di wujud sebenarnya ataupun di dalam peta, karena untuk menentukan kita berada di mana ketika salah itu akan, apalagi kalau misalkan petanya kurang baik, karena peta itu di print atau di di dibentuk dalam sebuah kertas itu kadang berbeda-beda, bisa mengecil atau membesar. Itu saja kita sudah kewalahan dalam menentukan daerah lokasi. Nah, dalam penentuannya juga itu menjadi tantangan kita sendiri untuk menentukan secara spesifik kita berada di daerah mana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem geografis dan penentuan koordinat lokasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.